Salam jumpa dan jumpa lagi, saudara-saudara yang sudah terbiasa menerima berkat dari HKBP Setia Mekar dan juga yang baru menikmati berkat Tuhan melalui channel YouTube Renungan Harian HKBP Setia Mekar Resort Setia Mekar, yang dimaksudkan bukan hanya untuk seresort saja, tetapi untuk semua. Kiranya seluruh warga jemaat setiap hari memperlihatkan ucapan syukur kepada Tuhan melalui wajah yang ceria dan hati yang penuh sukacita, dan selalu bersyukur di dalam Tuhan. Jangan lupa, kabar-kabarilah sukacita dan kalau ada pergumulan, sehingga kita bisa berdoa bersama, karena di dalam kebersamaan kita, Tuhan hadir dan Tuhan bersama dengan kita. Marilah kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu yang masih memberikan kami napas kehidupan hingga pada saat ini. Kami sungguh bersuka cita atas kebaikan dan kemurahan Tuhan yang terus memelihara dan menopang hidup kami. Pagi hari ini kami mau membukakan hati kami. Kami mau disirami oleh firman Tuhan. Maka bukalah hati kami dengan Roh-Mu yang kudus, sehingga firman-Mu boleh leluasa untuk memperbaharui kehidupan kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom, selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi hari ini kita akan kembali mau disegarkan oleh firman Tuhan yang akan dibacakan oleh Inang Sintua SL Boru Pasaribu. Shalom, selamat pagi buat kita semua. Renungan pagi ini buat kita terambil dari Lukas 10 ayat 20. Namun demikian, janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada terdaftar di surga. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah orang yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita juga akan mendengarkan sebuah pertanyaan yang akan dibacakan oleh Inang Nyonya Tamba, Inang Boru Pasaribu. Terima kasih buat Inang Sintua El Boru Pasaribu yang telah membacakan firman Tuhan. Yang menjadi pertanyaan saya adalah, apakah maksudnya kita bersukacita karena nama kita ada terdaftar di surga? Demikian pertanyaan kami. Terima kasih. Bapak Ibu yang terkasih, dalam firman Tuhan pagi hari ini dikatakan, namun demikian janganlah bersukacita karena roh-roh itu takluk kepadamu, tetapi bersukacitalah karena namamu ada di surga. Tentu ini adalah sebuah perkataan yang begitu lembut yang disampaikan oleh Yesus kepada murid-muridnya. Di mana ketika itu Yesus pernah memanggil sebanyak 70 orang untuk diberangkatkan sepasang-sepasang untuk menyampaikan kabar baik, menyampaikan kabar sukacita, yaitu Injil keselamatan di dalam Yesus. Lalu ternyata ketika para murid-murid itu sedang melakukan pelayanannya, mereka bisa melakukan pengusiran terhadap roh-roh jahat. Lalu mereka pun sangat bersuka cita melaporkannya kepada Tuhan Yesus apa yang mereka perbuat. Ternyata Yesus mau mengatakan bukan itu yang paling luar biasa. Ketika seorang murid, seorang percaya itu dia bisa mengusir roh-roh jahat, bukan itu yang paling membahagiakan dalam kehidupan manusia. Tetapi adalah ketika nama kita
sudah tercatat di dalam kehidupan surga itu. Itu jauh lebih memperlihatkan sebuah kabar sukacita. Itulah yang disampaikan oleh Yesus. Lalu yang menjadi pertanyaan tadi, mengapa kita bersukacita ketika dikatakan nama kita ada di surga? Ini adalah memperlihatkan bagaimana ketika kita sudah menjadi milik Kristus, sesungguhnya hidup kita ini adalah bagian yang menjadi kesukaan Tuhan. Kita melekat di hati Tuhan, dan Dia sungguh-sungguh memperhatikan kehidupan kita. Bukan hanya telah menebus kita, tetapi Dia terus memelihara kehidupan kita. Yesus terus bersama-sama dengan kita memberikan perlindungan. Dia menopang kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini tanggal 7 Oktober 2021, sesungguhnya bagi kekristenan di Tanah Batak itu menjadi sebuah catatan sejarah. Di mana kita sudah 160 tahun mengenal Kristus itu melalui para misionaris, sehingga disebut sebagai 160 tahun kekristenan datang ke Tanah Batak. Kita bisa bayangkan bagaimana banyaknya perubahan-perubahan, banyaknya kemajuan yang diciptakan oleh pekabar-pekabar Injil itu. Kalau misalkan kita baca sejarah sebelum kekristenan datang ke Tanah Batak, ya, nenek moyang kita itu hidup di dalam kanibalisme, hidup di dalam rasa permusuhan, tidak ada kedamaian. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Dia telah mengutus para misionar dari luar negeri untuk datang ke Tanah Batak menyampaikan Injil itu, sehingga boleh menggarami kehidupan orang Batak, menyinari kehidupan nenek moyang kita, sehingga muncullah pribadi-pribadi orang Batak yang sangat luar biasa seperti yang kita lihat saat ini. Bapak Ibu yang terkasih, ini juga adalah merupakan sebuah sukacita yang kita alami. Ketika kita bersama-sama dengan Tuhan, bahwa penyertaannya itu sangat luar biasa. Dia sungguh menjamin kehidupan kita. Kita boleh menaklukkan segala roh-roh jahat. Karena apa? Karena kita telah memiliki roh Allah, yaitu Roh Kudus yang hidup dalam kehidupan kita. Maka sukacita yang kita perlihatkan dalam kehidupan kita saat ini, karena kita adalah sesungguhnya makhluk-makhluk surgawi. Para penghuni-penghuni surgawi yang masih tinggal di tengah-tengah kehidupan di dunia. Tapi kita sudah memiliki keselamatan. Kita sudah memiliki kemenangan di dalam Yesus. Dan keselamatan, kemenangan itulah kemudian yang menempah kehidupan kita saat ini menjadi kehidupan yang sangat luar biasa, menjadi kehidupan yang berhasil, menjadi kehidupan yang penuh dengan sukacita, menjadi kehidupan yang penuh dengan perjuangan. Dan kita tahu Tuhan selalu memelihara kehidupan kita. Bapak Ibu yang terkasih, memang sukacita kita sebagai orang-orang yang percaya adalah berbeda-beda satu dengan yang lain. Tapi yang pasti setidaknya menjadi sebuah ukuran bagi kita adalah kita sungguh-sungguh berbahagia. Karena dikatakan Yesus tadi, nama kita sudah tercatat di dalam kerajaan surga. Artinya apa? Bahwa kita ini adalah orang-orang yang telah dipilih, yang telah dipanggil,
kemudian menjadi pewaris-pewaris kerajaan Allah. Biarlah kehidupan kita terus memperlihatkan sukacita surgawi itu karena kita telah dimenangkan dalam Kristus Yesus Tuhan kita itu. Amin. Saudara-saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang luar biasa. Firman Tuhan ingin menjadikan kita menjadi generasi yang handal di dalam zaman kita ini dengan segala tantangannya. Saudara-saudara, generasi handal adalah generasi yang selalu mengandalkan Tuhan. Bersama Tuhan, kita akan mampu memenangkan pergumulan. Bersama Tuhan, kita mampu. Kalau kita mau.